Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah materi fungsi yang merupakan bahan untuk pembelajaran pada pertemuan ke-7 sampai dengan ke-8. Untuk deskripsi singkatnya, merupakan kelanjutan dari materi relasi. Jadi kurang lebih hampir sama, yaitu diharapkan mahasiswa nanti dapat memahami pengertian fungsi, kemudian bagaimana menyatakan fungsi, sampai dengan mencari banyaknya fungsi dan jenis atau macam-macam fungsi. Yang pertama adalah tentang pengertian fungsi. Kita perhatikan gambar di samping dari diagram panah. Pada diagram di samping terdapat hubungan antara ukuran sepatu dengan pemilihnya, atau dari himpunan A ke himpunan B. Di sini himpunan A, di sini himpunan B. Himpunan A berisi Tono, Desi, Rano, Tini, dan Rosi, sedangkan himpunan B 37, 38, 39, 40 yang merupakan ukuran dari sepatu ya. Jadi setiap anak hanya memiliki satu ukuran sepatu ya, sehingga setiap anggota A ya, anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu dari anggota B. Dan disinilah hubungan atau relasi mempunyai ukuran sepatu ini sifatnya ini dikatakan sebagai relasi ini dikatakan sebagai pemetaan atau fungsi, yaitu dipasangkan setiap anggota A dipasangkan tepat dengan satu anggota B. Relasi ini disebut sebagai pemetaan atau fungsi. Lebih jauh kita perhatikan dari gambar di samping. Dari gambar di samping kita akan mengetahui di sini untuk I1 ini bukan fungsi ya, bukan pemetaan ya, karena di sini terdapat B ya, dipasangkan dengan dua anggota dari B anggota A dipasangkan dengan dua anggota B, yaitu P dan R, Q dengan R. Kemudian yang kedua dan ketiga di sini untuk setiap anggota A ini dipasangkan dengan tepat satu anggota dari B ya. Walaupun di sini ada yang I3 ini ada Q, ini ada dua anggota A yang berpasangan, tapi ini pemasangannya ini tepat satu. Kemudian kalau yang di I2 di sini ada anggota B yang tidak dapat, tetapi di sini kita perhatikan yang domain ini sudah habis ya. Untuk setiap ini dipasangkan dengan tepat satu ya, hanya satu pasangan maksudnya dari anggota B ya. Boleh ada yang lebih dari satu, maksudnya di sini contohnya, dan di sini pun boleh ada sisa yang di B. Kita tidak memperhatikan yang di B, tapi kita perhatikan yang di A ya. Pokoknya di sini itu pemasangannya tepat satu ya, artinya berelasi dengan satu ya, tidak mempunyai dua relasi, tetapi di sini hanya punya satu relasi ya, dari anggota B ya. Anggota B mau satu untuk berdua, bertiga, seterusnya tidak masalah. Anggota B ada yang sisa tidak masalah, tetapi yang A ini harus habis, dan di sini hanya satu relasi pasangannya.
Kemudian yang keempat, di sini ada anggota A yaitu B tidak mempunyai relasi atau tidak punya kawan, sehingga bukan relasi. Sehingga di sini kita definisikan suatu fungsi itu dari A ke B, dari himpunan A ke B itu ada suatu relasi yang khusus. Relasinya khusus, yaitu relasi di mana setiap, ya, ini kata kunci adalah setiap anggota A dikawankan dengan tepat satu anggota B. Maksudnya di sini seperti tadi ya, hanya punya satu relasi atau hanya punya satu kawan. Nah, kawannya di sini nanti mau buat bersama, mau ada yang B tidak semuanya punya kawan, tidak masalah. Tetapi yang sini jadi syaratnya adalah setiap anggota A itu berkawannya itu satu. Ya, nanti kawannya buat bersama juga tidak apa-apa, tapi setiap ini punya kawan itu satu. Baik, selanjutnya untuk masalah penulisan bisa ditulis ini kurang titik. Di sini biasanya itu ada titik begini. Jadi fungsi f, misalnya fungsi dari A ke B ditulis f titik 2 A panah B, ya. Ini himpunan A ke B, dibaca f adalah fungsi dari A ke dalam B, ya. Nah, biasanya langsung dari A ke B juga tidak apa-apa. Nah, di sini untuk himpunan A ini disebut sebagai daerah asal atau yang biasa disebut sebagai domain, atau kata lain juga kadang disebut sebagai ranah. Jadi di sini A itu domain dari fungsi f, sedangkan B ini daerah kawan atau koranah atau kodomain dari fungsi f. Nah, kemudian jika X itu berada di himpunan A, X di A, maka bayangan dari X, ya, atau kadang disebut peta, ya, peta dari X atau bayangan dari X oleh suatu F itu dinyatakan Fx. F dalam kurung X itu bayangan dari X atau peta dari X itu namanya Fx, ya. F dalam kurung X itu biasanya dibaca dengan Fx. Jika F dari memetakan X ke Y, begitu ya, X di A, X di Y di B, Y ini disebut bayangan dari X oleh fungsi, dan dapat dituliskan juga Y nya ini sebagai sama dengan Fx, begitu ya. Jadi di sini kita punya dua penulisan. Yang pertama itu menuliskan di sini himpunannya dari A ke B, kadang dituliskan juga dari X ke Y, ya, ini isinya, ya. Nah, kadang juga dituliskan rumus dari Y. Jadi misalkan di sini 2x atau 2x plus 1 atau x kuadrat, itu juga bisa. Itu cara penulisan. Sebagai contohnya seperti ini. Ya, di sini diketahui himpunan A isinya 1, 2, 3, 4, dan B himpunan isinya 3, 4, 5, 6, 7. Fungsi A ke B atau A ke dalam B adalah fungsi yang didefinisikan dengan rumus f x ke 2x plus 1. Jadi tadi di sini kalau tadi dirumuskan y boleh, atau rumusnya y nya itu sama dengan 2x plus 1, ya. Sini ada, ini dituliskan rumusnya, ini fungsi memperlihatkan dari domain dan kodomainnya. Nah, yang diminta adalah tentukan bayangan atau peta dari 1, 2,
dan 3 oleh fungsi f. Nah, di sini kita bisa pakai rumus tadi. Jadi bayangan dari 1 maka bisa ditulis f1 ya. Di sini rumusnya 2x plus 1, x-nya diganti dengan atau disubstitusikan, dimasukkan di sini 2x 2 kali 1 plus 1 jadi 3, untuk 2 F2 sama dengan 2 kali 2 ya, plus 1 sama dengan 5, F3 sama dengan 2 kali 3 plus 1 sama dengan 7. Nah, secara umum bayangan atau peta dari A oleh fungsi F dituliskan misalkan FA yang dimasukkan itu A, maka 2 kali A ya, plus 1. Jadi tadi dari 2x plus 1 itu contoh dari penerapan penulisan rumusnya.